silakan. Saya kira langsung aja mengenalkan diri Anda. Terima kasih, kami sudah diterima di Kelas Tinggi Stikin Purwokerto. Yang penting itu apa aja. Selamat siang, nama saya Johan dari Semarang. Selamat siang. Dari mana? Pengen bio. Ya. Kalau Brazil. Saya Edi Gunawan dari TITB Bandung Bio. Oh ya, nama saya Ardian. Komplit Pak. Pakai nomor. Dari mana? Ketua apa? Saya bagian Kabit Litbang dan Pendidikan. Terima kasih. Ya, nama saya Linding dari Semarang. Saya Lydia dari Sekretariat PPPB. Saya ini dari Sekretariat. Dari Stikin Purwokerto ya, kenalkan saya Joharjono, ketua Stikin ya. Ini sebelahnya Teddy, bikin ketua Prodi. Sebelah lagi adalah Andi yang kemarin datang dari Jakarta, dia bagian luar negeri ya, yang menghubungi luar negeri. Sebelah sana Sisa Agung ya, mungkin juga besar tidak ada kenal ya. Lantas di situ dosen MC ya, ini dosen Mandarin ya, Jessica. Oh iya Mas Agung ya, administrasi sekretariat itu. Oh iya Cici, aduh ya, ini paling penting ya, semua menghubungi dia ya, bagian penghubung ya. Ya mahasiswanya Sony ya dari Parakan. Ya, mungkin sudah pada kenal. Ada satu lagi. Satu lagi siapa? Satu di Sony sama. Mereka gimana? Oh iya. Dia coba berdiri nih, dikenalin. Dia dari Semarang belum kenal. Iya. Nah, terus dari Magelang itu ada lagi Kianjun. Iya. Ini KITD dan Ketua Harian Asosiasi Taji Nasional Indonesia. Langsung aja MC ya, dimulai aja. OK， 好，大家下午好。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, baik dalam Tuhan. Yang terhormat Ketua Stikin Bapak Suharjono beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak David Hermanjaya, Bapak Suhandoko beserta rombongan tempat ibadah Tridharma lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia Purwokerto untuk melaksanakan kegiatan Delegasi Studi Banding TITD Jawa Tengah. Ada pula rangkaian kegiatan pada hari ini, yaitu ada pembukaan, doa, sambutan dari Ketua Stikin, sambutan dari TITD, dan juga pemaparan proses pendirian dan perkembangan Stikin, sesi tanya jawab, foto bersama, kemudian penutup. Semoga melalui kegiatan ini kedepannya kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi di kemudian hari. Dan sebelum memasuki acara inti, marilah kita doa bersama dengan dipimpin oleh Sesa Agung Prabowo. Kepada Sesa Agung kami persilakan. Puji dan syukur saat ini kami berhimpun bersama di ruangan kampus Stikin ini. Wang I Santi Betien Juga, Wang I Santi Betien Juga, Sancai. Terima kasih. Dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Stikin Bapak Suharjono. Kepada Bapak Suharjono kami persilakan. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat datang
kepada teman-teman kita dari delegasi TITB Jawa Tengah. Nah, saya langsung aja sedikit didirikan itu merupakan suatu kebetulan juga ya. Jadi kita yang duduk di sini, gedung ini dibangun belum lama ya, atau sekitar ya 6 tahun 7 tahun ya. Itu teman kita yang punya namanya Ibnu atau I Jangsio. Dia juga orang Kucing ya, juga masih anak buahnya kawan juga ya, di mana-mana anak buahnya ya Kucing ya. Nah, pada tahun 2017 sampai 16-an ya, kita mengadakan satu konferensi ya, ini konferensi internasional yaitu Konghucu ya, tapi dalam bahasa Korea atau Rujiao ya, Rujiao Kahwe ya, di sebelah saya ya. Ini di beliau, Andi ini adalah bidang luar negeri. Beliau semua yang mengatur tamu-tamu dari luar negeri, karena ini sebetulnya internasional. Saya sendiri sama sekali tidak kenal ya. Maka pada waktu itu datang dari 10 negara lebih ya, termasuk dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Tiongkok, lantas lain-lainnya ya, Singapura dan lain-lainnya ya. Mereka datang ke sini, kita mengadakan konferensi di Batu Raden. Nah, waktu konferensi itu kita mendengarkan tamu-tamu dari luar negeri, baru tahu itu Konghucu ini ternyata sudah dikenal atau berkembang di dunia ya. Lah kok di Indonesia malah belum ya, karena di Indonesia dilarang waktu Orde Baru dan diperbolehkan waktu era reformasi. Maka setelah konferensi pada malam hari ini selesai, hari keduanya pagi-pagi kita ajak mereka ke sini, ke tempat ini juga, tapi di pojok sana ya, yang luas lebar ya. Nah, di sana kita sekali lagi kumpul, lantas mereka melihat, loh ini sekolah apa? Ini SMK yang lantai 1, lantai 2 masih kosong, lantai 3 masih kosong. Nah, mereka mengusulkan kenapa di sini tidak ada pendidikan yang formal dari Konghucu. Nah, mereka juga bukan orang pere-pere ya, itu yang datang dong, ya profesor apa itu banyak sekali ya. Mereka bisa membuat buku-buku ya, yang kita nanti sudah dapat juga, nanti kita bisa lihat di perpustakaan ya, mereka akhirnya mengirim ya. Terus bagaimana kalau Konghucu ini ditingkatkan pendidikannya? Kebetulan kita datang juga dari Kemenak ya, Bapak Abdul Fatah dan lain-lainnya ya, itu datang. Nah, mereka juga ngomong, ya betul ya, 6 agama yang di Indonesia diakui oleh pemerintah, satu-satunya paling terakhir adalah Konghucu, dan belum ada pendidikan yang formal. Maka setelah konferensi itu kita terbuka untuk membuat izin ya, berkat bantuan dari Kemenak. Kebetulan ada yang masih di situ, Bu Emma ya, akhirnya dia sudah pensiun ikut kita membuat. Nah, itu terang-terang aja kita dipermudah dalam waktu 2 tahun izin udah keluar. Nah, setelah izin keluar, kebetulan Ibnu ini sakit ya. Dia pertama kali ke luar negeri untuk periksa check up ya, ke Singapura ya. Setelah ke Singapura check up, kita tunggu bulan depan, kita mau runding mau buka bulan depan, mundur lagi sampai 6 bulan kira-kira ya. Setelah 6 bulan sudah tertolong ya, jadi pulang ya, dia udah meninggal ya. Nah, ini kita juga bingung, ingin mau buka apa enggak ini. Nah, akhirnya kita berunding pada keluarganya ya, istri dan anak. Nah, mereka akhirnya setuju ini dipakai 25 tahun gratis, sebatas itu ya. Maka kita menentukan beberapa teman ya, ini bagaimana kita berani ya, bukan berani ya, tidak ada sama sekali ya, coba aja lah ya.
pertama ya kita ke Magelang dulu, tapi siapa lagi ya kalau dekat Magelang. Ya, salah satu adalah teman saya, teman sekelas, sekamar dengan Ibnu Jamsil itu dulu di Semarang, itu dukung. Dia ngomong saya nyumbang hotel aja, ya sudah nggak apa-apa lah. Dia ngomong ini satu angkatan berapa tahun nih sampai lulus? Dia ngomong 3 tahun. Ya sudah, hotel itu tiap bulan sampai lulus. Jadi kemarin sudah itu berarti teman saya yang nyumbang hotel sebulan itu selesai. Ya kemarin ketemu lagi. Ya, kita sih belum ngomong selanjutnya seperti apa ya. Jadi target kita memang sedikit itu. Saya sudah tahu ya beberapa teman kita di Konghucu yang sudah berhasil mendirikan sekolah tinggi ya. Hanya mendirikan sampai di situ, akhirnya bubar semua ya, nggak ada. Jadi target saya harus bisa sampai wisuda 1 angkatan. Itu baru kita satu keberhasilan. Kalau udah percuma dirikan gampang ya, tapi sampai itu tidak gampang. Yang memang di dalam itu banyak sekali liku-liku. Nanti mengenai detailnya teman saya nanti Kebi yang akan menjelaskan ya. Itu kira-kira sedikit bisa berdiri karena beberapa teman memang gak banyak, tapi tulus dan betul-betul kerja keras. Ngomong kita wawasannya jauh sekali, tinggi sekali, ya tidak. Justru kalau terlalu pintar, terlalu jauh wawasannya ya, nanti pemikirannya terlalu ya teliti ya, akhirnya ambillah tunggu tahun depan ya, sampai kapan lagi ya. Nah ini kira-kira sih begitu. Jadi kita berjuang ya, kita mengenang teman kita yaitu Jamsil Ibnu ya, yang sudah tidak ada, dan kita berusaha akan melibatkan keluarganya karena kemarin itu sudah anaknya yang paling besar ya datang. Hari ini kita juga undang kebetulan di Surabaya kebetulan, jadi tidak bisa datang. Maka istrinya Ibnu juga nggak ada anaknya, tidak jadi datang. Ya, tapi nggak apa-apa, mereka mungkin bisa bergabung kembali dengan kita. Nah, ini pertama riwayat singkat ya, berdirinya sedikit ya, dengan banyak hambatan itu. Lalu kedua, hari ini saya terima kasih sekali kita bisa dipandang ya untuk studi banding. Ya sebetulnya orangnya begini aja ya, kerjanya juga semerawut gitu, dari tidak ngerti kita belajar semua. Ya sekarang ya ada beberapa pengalaman kayak kalau tidak salah ya, sekarang juga saya mulai memperhatikan ya 6 agama atau 5 agama ya, itu sekolah tinggi sejauh mana perkembangannya atau penting sekali ya. Yang saya catat, saya ngikutin dari konferensi, dari itu seminar dan lain-lain ya, itu kalau sampai dengan hari ini ya, mungkin kalau dari agama Islam paling banyak ya, itu swasta maupun negeri itu ada 600-an ya, ada 600. Jadi kalau dari yang kedua dari Kristen ya, itu antara 200-an ya, sekolah yang nasional ya, sekolah tinggi. Kalau di bawahnya Kristen itu adalah Katolik ya, itu masih di bawah 100 ya, mungkin ya 50-60-an ya. Nah, kalau Buddha itu di bawahnya lagi antara 20 lebih ya. Lantas paling sedikit adalah dari itu ya 10 lebih. Nah yang paling ujung adalah kita ini baru 1 ya. Nah, kita masih swasta, ini dalam proses mau didirikan. Nah dalam hal ini juga kita sebenarnya harus belajar lagi untuk menimba pengalaman selanjutnya bagaimana kelanjutan dari
ini sedikit ini ya. Kita masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan ya. Nah, hari ini datang kebetulan kalau nggak salah ini yang datang ya, ini juga bukan orang biasa semua ya. Si Eka ini kamu S berapa itu? Hah? Ini orang pinter-pinter ya. Ya gitu ya. Orang yang ya, kaya seperti itu juga mungkin ada yang diantaranya ya. Nah itulah ya, saya senang sekali kalau bisa ditambah teman-teman supaya kita bisa lebih wawasannya bisa menambah gitu ya. Nah untuk TITB kalau tidak salah ya, ini kok saya baru kenal ya, itu 3 agama ya. Itu sebetulnya saya lihat di buku ya sejarah yang lama itu termasuk adalah ajaran ya Sanjiao ya. Cuma di sini ya Jiao itu adalah agama, itu nggak ada masalah ya. Yang penting toh sama ya. Itu dari orang Chinese kuno itu kepercayaan 3 agama. Persis yang sekarang TITB ini ya. Dari Buddha, dari Konghucu dan dari Tao ya. Tapi kalau di Indonesia kelihatan Buddha yang agak menonjol, dia sudah dalam dibuka dan mereka sudah punya sekolah tinggi. Nah sekarang kita baru menyusul adalah ini Jiao ya. Nah, ini baru 1. Nah kalau bisa ya hari ini kita ketemu bisa saling pengertian, dilanjutkan saling bekerja sama, saling bantu ya. Bagaimana caranya saya nggak tahu ya, nanti kita lebih bersama sehingga sekolah linguistik ini yang satu-satunya di Indonesia itu bisa bertahan dan bisa berkembang ya. Saya merasa sangat senang bulan kemarin ya, saya keliling ya, saya sebetulnya dangkal sekali ya. Basis Konghucu itu di mana? Ya, di Pontianak, di Bangka Belitung, ya, Pasar Palembang juga ini yang di luar pulau ya. Maka di Jawa Barat, di Depok ya, kota apa lagi ya? Bino. Ya di Bino, apa ya kita ke situ. Terakhir kita pulang lagi ke Kota Bandung. Nah, ketemu di sana ke Kemenang. Dari sana ya ada Parakin ya, kalau di Depok ada Parakin ya, terus IAIN ya, kita menandatangani MOU itu. Setelah berkunjung sana itu baik semua ya, kita juga ketemu begini ya, banyak tanya jawab. Kita mau kalau sedikit tolong dibantu apa siswa oke. Malah di Depok ya kita ketemu pemuda ya dari Konghucu ya itu, waduh 100 lebih. Saya baru tahu di Indonesia ini ada pemuda begini banyak dari Konghucu. Nah, kita sudah jelaskan pada lebar. Saya minta besok pada daftar semua sehingga kita masih online ya, gampang ya. Setelah pulang betul ya yang daftar lumayan ya 10-20 ya, senang sekali ya. Menjelang buka ya baru ya mulai kurang ya, sehingga kita setiap angkatan kita pusing siswa karena satu-satunya atau mayoritas kita memasukkan dana dari siswa ya setahun itu 7 juta ya. Nah ini nggak ada pemasukan, makin lama makin kurang sampai dengan tahun ini sudah paling parah. Ya, ini terang-terangan aja sudah paling parah ya. Tapi kita Desember aja atau November ya nyoba-nyoba juga ada Surabaya. Kita pulang ya, tidak ketemu tuanya, ketemu wakil ketua. Setelah pulang, malah dari sana hubungi, ini ketuanya udah pulang. Dia ini kepengen sekali ketemu dengan kita. Waduh, nah bulan kemarin langsung kita berangkat ya. Dengar begitu berangkat ke sana. Itu Bunjo ya. Surabaya. Setelah ketemu ke Bunjo itu ketuanya, wah kita juga baru tahu tuh, tidak tahu di tempat yang lain ya, karena saya tahu sudah kawasannya terbatas ya. Di lantai 2, lantai 3 itu sudah dibangun kelas-kelas semua. Nah ini dia sudah 10-20 tahun itu
ada sekolah TK sama SD. Nah, yang kosong ini ya jangan untuk sticking. Wah, kita senang sekali. Tinggal kita MOU seperti apa ya. Waktu itu kita bicarakan garis besarnya sudah selesai, maka mereka untuk tahun ini akan menambahkan siswa karena kita masih mempertahankan online ya, kalau enggak ada siswanya ya. Itu 15 sampai 20 orang minimal bisa. Nah, kemarin juga iseng-iseng ke Magelang. Ya ini kalau betul hari ini pertemuan ini bisa menambah siswa sedikit lagi, wah kita juga ini semangatnya meningkat lagi ya. Nah, saya kalau sudah nggak bisa tunggu lagi karena usianya sudah 77 ya, mau tunggu kapan lagi? Ya Eka, kamu harus ingat loh teman lama, jangan begitu loh ya. Bantu ya betul, bantu gitu. Nah, untuk TTD ini yang kurang adalah Konghucu ya, Konghucu dan Tao. Nah, ini pendapat saya ya, ini sekilas saja ya. Nanti lainnya akan dijelaskan apakah mau menempuh seperti speaking atau mau bergabung ya. Begini, karena Tao itu tadi malam saya juga banyak diskusi sama ini Andi, karena di Indonesia ini belum diakui oleh pemerintah ya, tapi ya bukannya dilarang ya, belum diakui, akan membuat izin itu sangatlah sulit ya, waktu, dana dan lain-lainnya. Kita betul-betul harus ada SDM yang lantas 2 tahun lagi apakah bisa? Nah, ini pengalaman dari Stikin bisa karena dibantu oleh Kemenak ya. Nah, ini untuk ini ya satu tanda tanya ya. Nah, nanti kelanjutannya seperti apa juga susah. Ada satu alternatif ya, satu alternatif yaitu saya waktu ke Magelang juga ngomong apa enggak kita join aja deh. Bagaimana dimasukkan sedikit satu prodi ya, atau nanti di dalam ajaran sedikit ya, tadi malam dia ngomong baik ini di ajaran nanti pelajaran sedikit satu mata pelajaran adalah tahu tapi sebutannya yang kita sesuaikan filosofi ya. Tahu itu sebetulnya tadi sudah dikatakan ya, itu sumbernya semua ya, budaya dan filosofi Tionghoa itu adalah dari kitab yang di dunia paling kuno ya, itu adalah kitab I Ching. Dari I Ching itu berkembang ya dari macam-macam ya, salah satunya yaitu Konghucu dan Tao. Nah, kalau I Ching itu sudah mencakup ke situ. Haichi itu di bawah Tao ya, Haichi Jianlun ya, teori Haichi yang sangat kita latihan Haichi yang sangat tertinggi itu adalah mengacu ke Tao Te Ching ya, yang isinya 3.500 nah, suku kata ya, tidak ditambah, tidak dikurangi, tapi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi sampai dengan hari ini karena kata-kata itu sangat tepat ya, sangat tepat. Itu merupakan satu uraian hukum alam yang belum ada keduanya di dunia ini ya. Nah, itulah kalau kita bisa sampai gabung, maka kita juga bisa kuat. Maka di Semarang kalau sudah ada tempat itu bisa langsung buka ya, kelas sedikit seperti Surabaya atau bagaimana namanya. Yang penting itu jalan dulu ya. Kalau kita sudah saling percaya ya, sudah cocok personilnya, kapan lagi kalau bukan sekarang ya. Nantinya kita dalam proses kita sudah buka ya, kalau ada perubahan, kalau ada apa, tidak ada masalah. Yang penting kita tulus, bukan punya apa ini visi-visi pribadi, materi, tidak ada sama sekali ya. Ini sayang, 6 agama di Indonesia yang diakui sampai dengan hari ini, 5 dari luar negeri semua. Mana ada yang dari China? Tidak ada. Nah, justru yang ke-6 ini kita ya, Konghucu
Ini baru satu. Ya, kalau toh bisa masuk ke situ, dua menjadi satu, nggak ada masalah kita join di situ. Karena filosofi itu mempengaruhi kehidupan manusia, ya terutama untuk Tengger sendiri. Yang kedua untuk sekitarnya, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kalau punya filosofi yang baik, manusia hidupnya akan lebih baik, politiknya juga akan lebih baik. Ya kira-kira seperti itu. Nanti selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya Edi, ya, dan nanti teman-teman yang hadir bisa tanya jawab sejauh mungkin. Saya kira cukup begitu. Terima kasih ya, sekali lagi atas kehadirannya. Baik, terima kasih Bapak Sunarjono atas kata sambutannya. Berikutnya kita dengarkan kata sambutan dari TITD yang akan disampaikan oleh Bapak David Hermanjaya. Kepada Bapak David kami persilakan. Ya, terima kasih terlalu kepada Pak Julianto dan dari Ketua Yayasan dan Pak Andi dan Arsu dan teman semua jajarannya ada satu. Kita terima kasih bahwa ternyata sangat berbahagia bisa diterima di situ. Kita mau adakan studi banding. Sebenarnya pembicaraan apa yang akan Pak Suhartono itu juga kita bahas, tetapi kalau lebih detail tidak hanya data, jadi kita mau lihat mungkin kurikulum yang akan dimasukkan itu ya budaya Tionghoa. Sebab budaya Tionghoa tidak lepas dari juga Tao dan Tiao. Itu merupakan pokok punya pribadi. Tinggal bagaimana mengemasnya supaya kita tidak salah. Waktu itu Pak Teddy akan kasih kita kopi yang daripada kopi, tapi nanti apa nanti yang bisa minta sendiri, tetapi yang sudah dikerjakan oleh Pak Teddy itu belum kan kasih aja, belum kan pakai pendidikan yang diancam ya, dia juga memang pemikiran sedikit kita mau bikin, kita juga mau bikin, tapi sifatnya bukan pola tahu, tapi budaya yang kita mengatakan tidak ada, juga ada fungsinya, nah fungsinya aku udah bicara sama Zua, aku bilang Asturi, dia bilang Asturi itu Usman Ari, karena aku pernah jadi Asturi, cek persoalan sebagai Asturi, kita fungsinya sudah mau bikin. Kalau memang kita bisa sinergi, bisa sama, itu nggak usah repot, kita bisa saling sama. Memang pembicaraan kemarin kita mengacu beberapa siswa yang menentukan, tapi kita akan berusaha siswa. Sebab dalam pembicaraan ada dua yang jadi masalah, satu siswa, dua biaya. Aku bilang kalau kita patungan, semua siswa kita ada keluarga dinentukan juga boleh, tapi belum dipelajari secara betul. Ya, ada Pak Suhartono bilang tidak ada masalah. Iya, ada masalah, tapi saya lebih suka dia tentang di atas buktinya. Saya bukan hukum, tapi saya paham hukum. Ya, hukum kita adalah ada di sini mereka, dan sini ada mesin ada tiga, satu dua, satu dia juga hukum. Di sini ada lagi satu tapi yang hadir. Nah, kita banyak hukum, kita banyak. Ya. Banyak mayoritas semua orang hukum yang lebih senang bertemu di TITD daripada orang sarjana ekonomi. Ya, nggak tahu mungkin akan banyak kasus gitu. Ya. Jadi kita akan latihan di situ dan kita di sini pengen juga lihat kurikulum, jadi mau kasih aku kurikulum. Ya, kedua mau kita lihat perpustakaan, dan sini ada ahlinya. Ya. Jadi kita sama aja, kita nggak ada perbedaan, tinggal kita ayo bagaimana ya. Nah, kalau
Kalau memang mungkin dia akan di negeri dan aman, itu sudah setuju. Kalau tidak aman, nanti kita bicara lagi di step kedua, ketiga, namanya banyak yang kita sudah ada menjadi satu dan semua harus dirubah. Ya, tidak ada hal sesuatu itu yang tidak bisa dibicarakan. Ya, dengan dia mengatakan Dudung, tidak ya seperti Katolik atau judul Katolik itu apa juga. Ya, tetapi makanya kesemuanya saya kembalikan kepada ini bukan pengalaman saya. Kita hanya bicara kurikulum kita bisa masuk nggak, bisa sinergi atau enggak. Kalau tidak sinergi kita lanjut. Ya, itu satu. Yang kedua, sebelum lanjut itu nanti dari akan kirim murid tapi jumlahnya enggak seperti ini. Aku mau tahu yang diperlukan ideal itu untuk angkatan ke depan itu mau berapa orang sih? Minimal 20 orang. 20 orang. Ya, tetapi maksudnya tidak 20 orang itu dari luar kota kan masih ada. Kita bisa gabung. Bukan apa, kita bisa usahakan Pak. Ya. Karena kita punya program di Jawa Tengah aja ada 63. Ya. Kalau 3 kelenteng satu-satu aja malah 60. Ya. Ya kalau 3 kelenteng satu aja Sudah begitu kan. ya kalau hanya 20 karena semuanya gratis, semua gratis, kita bisa menjadi sesuatu. Ya, Dan 60 ya itu 63 itu sekretaris lebih tahu dari saya. Ya, kalau 3 kelenteng kirim satu, ya kalau perlu ya lotunya, biokongnya kan tidak ada syarat. Ya, dan kemarin dananya yang penting SMA. Iya. Agama mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Muslim, semua oke, 6 agama yang dipilih pemerintah. Ya, berarti menurut saya tidak kesulitan dan membilang diri ada 1 SMA-nya belum punya 3 pasti oke. Ya, aku bukan berbeda-beda. Ya, jadi yang lain-lain nanti biar kita nyusul ya. Ini dari kita, ini dari teman-teman yang bidangnya, ini kita berbicaranya sampai sini lah. Jadi bicara kelanjutannya aku berbicara, yang penting Teddy akan di semua dokumen untuk kita baca. Oke, kita bisa ada depan bagaimana, karena kita tidak bisa nyari talent ya, tidak ada apa-apa. Dan tema ini hari kalau bersifat begitu sama apa-apa. Oh, nak bawa ya udah. kuliahnya itu siapa? Ya, mungkin dari saya, mungkin yang lain mau tanya jawab, silakan. Terima kasih. Silakan Bapak Lady Hartanto untuk mengenalkan bagaimana proses pendirian dan perkembangan Stikim hingga saat ini. Dan beliau juga merupakan Ketua Yayasan Raja Wali Putra Banyumas. Kepada Bapak Lady kami persilakan. Ya, terima kasih yang terhormat Pak Wandi dan Pak semuanya. Ya, untuk ketua saya Pak Sarjono, Pak Andi lagi tidur. Saya nggak bisa nyebutin satu persatu ya. Saya jelasin bahwa pada awal berdirinya memang ini yang dikatakan tadi Pak Sarjono betul. Kita akan konferensi internasional. Di situ hadir ada Profesor Filsafat Konghucu itu dari Jepang, ada dari Vietnam, apa ya, itu dari mana banyak sekali profesor kurang lebih 30-40 orang profesor datang ke Paduraten. Nah, setelah tadi yang ditinjau ke sini, setelah dari adanya konferensi internasional, kemudian Pak Jamsio, tadi yang dikatakan Pak Ibnu almarhum itu menghendaki didirikannya Sekolah Tinggi Konghucu. Nah, pada saat itu kan kita nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa, boro-boro mau bentuknya seperti apa itu nggak punya. Dan saya melihat diserahkan kepada saya, pertama diserahkan kepada profesional. Mintanya pembikinan profesor itu proposal, mintanya 100 juta. Kupingku mahal pisang. Nah,
Tapi itu kemudian saya pelajari dulu. Dan saya melihat dari Stockholm, sekolah di Konghucu yang di Asum pada saat itu, terus ada yang di Semarang, yang proposal kayak kurikulumnya dibikin oleh Chandra Setiawan, profesor itu. Terus ada lagi kurikulum dari Prof. Isantago, itu dosen UI, dosen antropologi UI. Saya baca semuanya tidak pas kalau ini mencetak guru agama Konghucu. Terus akhirnya kebetulan juga ada guru SD Mulia Bakti saya yang kebetulan lulusan dari IAIN Purwokerto. Terus saya minta kurikulumnya. Dari situ saya pelajari. Loh, ini yang tepat. Ini fakultas yang sama asalnya apa? Saya lupa. Itu salah satu mencetak guru. Dari situ saya mulai belajar, membaca kurikulum dan segala macam. Akhirnya saya bertekad untuk membuat proposal. Proposal itu saya lihat dari berbagai macam perguruan tinggi. Saya ada yang minta dari Prof. Diki dari Cirebon, ada yang dari Unsur, dari UMP, dari IAIN, yang paling cocok dari IAIN. Terus saya mendatangi Pemda di situ. Saya mau melihat demografi dari Kabupaten Banyumas, luasnya berapa, batas-batasnya, SMA-nya berapa, SMK-nya berapa, SMP-nya berapa. Di situ disebut saya. Di situ juga ada visi dan misi dari didirikan sedikit itu. Nah, terus kemudian tidak hanya itu, minimal dosen yang harus tersediakan 6 dosen yang S2 minimal, yang sesuai niat dengan fakultas yang akan kita dirikan. Saya kebingungan pada saat itu karena Konghucu itu tidak ada dosen yang mumpuni. Nah, akhirnya saya lihat ada Pak Susman yang dikatakan Pak Sudim itu, terus anaknya Yang Santoso. Terus pada saat itu juga kita sebangsa diboykot oleh Matakin, dan sudah ada diboykot Matakin. Terus kebetulan ada Oyan, dia lulusan dari perbandingan agama di UI Jakarta. Aku ngomong Pak Junaidi pada saat itu, gimana kali ini ya sementara dipakai dulu. Akhirnya kita sudah dapat IPDA. Saya kesulitan bahasa Mandarin bilalah ada Jessica lulusan S2 dari Kalimantan. Kalau tambah dia juga nggak bisa. Kita dulu kesulitan karena saya merubah bahasa Arab menjadi bahasa Mandarin. Dari kan kalau Islam kan bahasa Arab, kita tanya semua dengan bahasa Mandarin. Saya kesulitan. Di Purwokerto nggak ada yang lulusan S2 bahasa Mandarin. Kebetulan ada Jessica. Semua mungkin kebetulan yang dikatakan Pak Suhartono betul kebetulan. Jadi saya sudah bertekad berani. Dan pada proposal itu juga kita menyebutkan target yang akan kita capai selama 5 tahun itu apa. Terus di situ disebutkan tentang gelar segala macam. Itu yang isi proposal. Terus kita bikin juga statuta. Statuta itu kayak aturan dasar, kayak anggaran dasar dari sedikit itu apa saja disebut di situ. Ya kita nyontoh lah, kita lihat dari perguruan tinggi lainnya. Nggak bisa kita bikin sendiri kita berapa. Karena bikin sendiri belum tentu nanti pada saat akreditasi kan repotnya di situ. Terus yang ketiga, naskah akademik. Naskah akademik itu pengaturan birokrasi dari rektor sampai ke KM, unit kegiatan mahasiswa, itu diatur semua. Itu birokrasi seperti apa, harus berjenjangnya seperti apa. Itu. Baru yang terakhir kurikulum saya nyiplak dari UIN, IAIN, dulu masih IAIN, itu nyiplak. Cuma yang dari bahasa Arab diganti bahasa Mandarin.
Terus yang pelajaran bahasa Arab ganti tanya sama Pak Agung, ini apa stoknya apa, masukkan ke situ yang kira-kira pas dengan itu kata kuliah itu. Jadilah kurikulum. Tetapi bagaimana di situ juga proposal pun masih bodoh dengan Pak Pakta selama seminggu di Purwokerto di Hotel Co dibaca semua proposalnya, berubah dikit. Kurikulum pun digodok dengan dekan UI. Tidak hanya itu aja, jadi godok lagi. Setelah itu baru kita ajukan ke izin Departemen Agama, ke Kementerian Agama. Itu pun masih butuh waktu lagi kan. Selama 2 tahun tadi dikatakan Pak Bendung betul, 2 tahun keluar izin. Itu antara lain yang kita jalani. Terus setelah berjalannya ini kan, tapi tidak gampang Pak, itu karena di Kementerian Agama pada saat itu juga saya kenal Bu Kemal di situ, ada orang-orang dari Kementerian Agama yang selalu berkomunikasi dengan kita. Itu bagian hukumnya, ada lagi bagian organisasinya. Kita kan di Kementerian Agama macam-macam itu. Apalagi ini kan belum ada bisnisnya, baru adanya kapus, semua ujungnya ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, bukan kayak agama lain sudah lebih gampang di situ. Tapi ini harus langsung ke sekjennya, jadi kesulitan di situ. Yang butuh waktu datang berizin. Tadi dikata Pak Jenu betul. Setelah Pak Jamsilnya tidak meninggal, kita kesulitan di situ juga. Ini bagaimana gedungnya, pada gedung miliknya dia, yang menggebu-gebu dia, ide dia setelah melihat dia pada awalnya kita mendirikan TK dan SD, Mulia Bakti, TK Konghucu. Dan itu yang dia katakan terus. Tetapi dari situ kita belajar bahwa yang ngajar agama Konghucu itu bukan sesuai dengan guru agama Konghucu. Ada yang sarjana teknik, ada yang SMA. Nah, itu tidak sesuai dengan undang-undang tahun 2003. Ya, sebagaimana yang diatur pasal 5 lebih. Di situ diberikan sedikit akhir dibuka dengan tekad, termasuk datang ke Pak Wakil. Nah, untuk garis besar seperti itu. Akhirnya, setelah berjalannya kita 100 meter, baru dari pihak-pihak Matakin ada orang-orang yang tidak menuruti Matakin, banyak yang bergabung di Prof Haji. Prof Haji memang mendukung kita, terus dan seongki kirim gabung mau yang lain-lain dan sebenarnya karena kita kekurangan SDM Pak. Nah sekarang sudah ada 20 dosen, termasuk saya juga ada dosen UGM, UFB, itu Ali Wilsara Timur. Iya, itu dosen. Terus ada persamaan gender itu dari doktor itu dari UI juga. Jadi itu memang liku-likunya Pak. Makanya saya pegang ketua prodi kayak gini Pak. Karena ketua prodi itu ujung pangkal dari suatu perguruan tinggi. Kita harus cari dosen-dosen yang mengingat sesuai dengan mata pelajaran yang akan dia emban. Itu Pak. Itu garis besar yang saya bisa ceritakan. Nah sampai hari ini dari mahasiswa sudah 124 kemarin, kita meluluskan 19 mahasiswa dan S1 SPP. Itu dari sana. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan saya ini linearnya filsafat.
dan Unpar. Nah di situ juga saya lihat ini sebenarnya waktu saya lihat awal ini sebenarnya ngambil dari konsep sekolah biologi sebenarnya. Itu saya lihat juga di Tiongkok sekalipun, waktu saya lihat ke beberapa akademi itu terlihat itu mereka itu mengambil dari sekolah biologi. Caranya sama, contohnya apa? Maaf ya, kita ada psikologi perkembangan, ada psikologi pendidikan, ada teknik komunikasi, itu kan wajib dikuasai oleh para pastor kan. Kebetulan salah satu mantan dosen saya itu uskup di Purwokerto, Romo Tri. Itu dia dosen saya untuk Islamologi. Jadi kita bisa lihat itu bahwa memang di standar karena ada MKDU, mata kuliah dasar umum kan seperti PKPN, bahasa Indonesia, Pancasila dan lain-lain standar gitu. Nah saya waktu itu kalau nggak salah, kalau yang di akademi tahu di Zhejiang yang saya cek di Hezhou, terus di Huasa, di Beijing, itu mereka semua mengajarkan yang kita sebut namanya Wushu atau Fine Arts, termasuk juga yang mereka itu dibekali ilmu pengobatan itu. Jadi mungkin dari mereka dibekali ilmu ritual. Nah ini bagus sih kalau saya lihat secara ini sih bagus ya. Yang tapi mungkin permasalahan dari Bapak bilang itu kekurangan dosen yang linear ya. Kebetulan Ibu Evi juga saya kenal sekali kan. Dia juga di filsafat timur dan dia juga mengkaji duisme ya. Dan dia juga saya dapuk nanti untuk bantu di PTITD. Beliau kebetulan waktu itu secara verbal Ibu Evi sudah setuju bantu PTITD di Jawa Tengah untuk kegiatan kita orang, karena kita tahu kita kekurangan tenaga-tenaga dari bidang akademik. Jujur puluhan tahun orang-orang kelenteng ini atau yang kita sebut orang Konghucu atau apapun itu tertidur, lupa pentingnya orang-orang akademisi itu. Dan saya senang gitu dari pihak sedikit lanjut sih itu untuk bergerak di bidang akademisi gitu. Itu aja sih Pak, kalau menurut saya sendiri sih ini ambil dari teologi ya, jadi kan para pastor punya dikembangkan sampai sekarang kan. Cuma kalau saya saran, apakah kalau untuk umum itu lebih baik buka filsafat timur dulu, semester 1, semester 2, semester 3 kan filsafat timur itu kan nggak cuma dulu aja Konghucu aja kan. Kita ada tahu, ada Susu Paija. Sekarang lagi yang lagi naik daun kan Mozi ya, lagi naik daun kan itu Mozi, terutama oleh teman-teman saya dari Katolik paling suka mengutip Mozi. Terima kasih. Andre ya, terima kasih Andre. Ini tadi kan sudah disampaikan, kita rencana membuka fakultas filsafat timur ini. Nah cuma tahun yang lalu. Oh iya, itu Pak. Jadi belum terbentuk sekarang dan kelihatannya nggak ada ya. Sekarang nggak ada perestu dari pemerintah. Yang penting itu ada dosennya Pak. Ada dosennya ada. Nanti tadi kan katakan Bu Evi mungkin mumpuni, Hasu Usman juga mumpuni. Beliau udah tua. Iya, backup lebih itu berat. Yang linear dari S1 sampai S3 itu dia tuh sama Eden. Itu mantan dosen saya juga, itu filsafat timur linear dan dari skripsi, tesis, disertasi. Nah ini itu filsafat yang bukan tadi yang ciptakan. Dia mengambil dari filsafat itu benar-benar linear. Skripsi sampai terakhir ambil PhD dan postdoc itu tentang soal bagus bisa Mbak. Sumatera, Bandung. Ada lagi 4 orang lagi. Itu. Cuma mereka itu memang banyak ditariknya itu di Fakultas Filsafat. Dan UI kan Fakultas Filsafatnya kan lebih ke arah budaya ya. Itu murni bisa filsafat umumi ya. Gitu. Ada beberapa sih. Ada anak filsafat. Ya, terima kasih masukannya Pak. Itu yang jujur yang saya
bingung selama ini pada saat itu kemudian juga dosennya. Tetapi dengan berjalannya kesini memang akhirnya menemukan juga itu. Jadi Pak Andri yang menyampaikan sudah ada calon-calon dosen yang justru yang mumpuni seperti ini ya, kalau memang ada apalagi yang tahu itu sangat bagus, pasti menguasai izin ya Pak ya, betul Pak. Tahu saya nggak selalu ya. Karena kita bicara tausiah dengan isi itu hal yang berbeda. Oh. Itu nanti apa? Ya nggak apa. Terima kasih. Mungkin. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi atas pemaparannya. Mungkin sebelum kita lanjut sesi tanya jawab lagi, mungkin Pak Andi ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Saya bisa cerita dikit kalau soal PAU itu, kalau di luar negeri ya organisasinya nggak seperti Konghucu yang ada mengorganisir sampai sedunia. Jadi Konghucu ini ada organisasi yang sampai mengikat semua organisasi Konghucu dunia yang membernya bisa sampai ribuan dan hampir setiap negara ada. Tapi di PAU ini belum ada seperti itu. Yang ada banyak terbentuk di masing-masing negara sendiri bentuk. Jadi belum ada seperti itu yang khusus seperti sana. Jadi ya kita di Indonesia yang kita juga bagaimana kalau ingin mengembangkan PAU, mau masuk pendidikan ya ini salah satu tahun yang paling bagus kerjasama saat ini. Ya kita bisa ada ide apa, ingin apa, kita sama-sama duduk dan diskusikan. Dan juga akan buka pendidikan bulan Agustus ini. Kita harapkan bisa promosi dan ambil bagian. Dan saat ini kita masih dapat kuliah lewat online, dimana bisa dibilang sudah hampir gak ada yang bisa dapatkan fasilitas ini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Ada yang ingin bertanya atau memberikan tambahan, boleh? Jadi ini kami dari TD, kalau kita mau kerjasama bentuknya seperti apa? Ya, kita harus tahu dulu kalau kita mau cari siswa atau mahasiswa. Nanti itu perkuliahannya jadi kan dari Senin sampai Kamis. Oh, Selasa, Rabu, Kamis. Kita sudah lagi. Kalau dulu kan 3 tahun, kita harus sudah kembali ke 3,5 atau 4 tahun. Nah itu tentu nanti kurikulum itu kan diberikan ya. Nanti disesuaikan, mungkin Senin, Selasa, Rabu, kita sesuaikan. Terus kalau mereka yang sudah ambil S1 kan yang akhirnya sudah bisa pakai mata sila yang sama itu bisa. Karena yang mau dengan atau kedua juga ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang bisa. Bentuk kerjasamanya seperti apa? Ini kan, kalau berkaitan dengan mahasiswa ya itu mungkin masih mengadu sedikit Pak. Nah, kalau ini tadi mau bentuk fakultas budaya, fakultas filsafat itu segala macam, baru nanti kita mungkin dirumuskan bersama-sama Pak. Kalau ini mungkin masih mengadu sedikit.
miskin. Kalau memang di Semarang mau di pool di Semarang atau di Magelang, satu ruangan juga bisa. Tinggal online ke dosen, mungkin dari Magelang, ada yang dari Surabaya, dari satu bisa. Kalau memang dosennya dari Semarang atau dosen Semarang yang ngajar langsung offline juga bisa lah. Cuma kalau sekedar murid ya mungkin ya masih di bawah sedikit lah, masih ada. Tetapi nanti kalau memang diberikan fakultas baru atau kerjasama, ya pastinya kita harus selalu berdiskusi lah, nggak bisa lepas. Karena kayak saya juga penguasaan dan harga Tauhid maupun budaya timur saya kurang begitu mumpuni. Mas saya secara otodidak membaca dari internet gitu. Mungkin saya bisa baca, bisa minjam dari perguruan tinggi lain, gitu Pak. Nggak bisa lepas saya sendiri, nggak bisa. Kalau memang nanti dirikan fakultas baru Pak, saya minta bantuan Pak Wanke, Pak Eka maupun Pak Andrian, atau yang lainnya yang masukan buat saya Pak. Itu masih ada. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ini kebetulan bulan kemarin nanti saya katakan ke Surabaya, Bunjo ya. Juga pertanyaan ini yang sama ya. Setelah mempelajari MOU ini, itu ini ya, beberapa jam ya bingung ya. Jadi akhirnya kita ngambil atau mereka ya menginginkan yang dampaknya seperti apa. Sudah dalam 1 tahun dia membuka kelas sedikit ya, semua dosen, semua pelajaran ngikutin sini pusat semua. Jadi kita nanti bisa makan dibarengkan antara Purwokerto dengan Surabaya dalam waktu yang sama, kuliahnya sama juga ya. Sini masih online ya, bisa dicabang ke sana, itu lebih baik ya, lebih baik. Dalam setahun nanti mereka mempelajari ya, selanjutnya kerjasama apa yang lebih baik untuk kedua belah pihak. Ya, tapi mungkin ini ada perbedaan sedikit ya. Kalau ingin dimasukkan ya, filosofi tahu ya, itu mungkin menambah mata pelajaran atau bagaimana, nanti coba kita fokus ke situ aja sudah. Lainnya sama, tinggal ditambahkan. Bagaimana caranya saya sendiri nggak tahu, nanti bisa diikuti. Ya, itu bisa lebih cepat karena ini waktunya juga nggak banyak. Kalau memang sudah ada tempatnya, bisa langsung aja kelas sedikit. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Kita berkaitan dengan tadi kalau dibentuklah suatu fakultas baru, mungkin akan saya bikinkan dulu. Sedangkan setelah saya share dengan ke grup atau ke Pak Wangi maupun Pak Andrian maupun Eka, nah itu ada masukan. Oh ini harus ini kan juga boleh Pak. Saya bikinkan dulu. Supaya itu bisa Pak. Saya bikinkan dulu mau fakultas seperti ini Pak. Oh insya Allah harus ini, silakan Mas. Ada masukan itu Pak. Nggak bisa saya sendiri Pak. Saya bikinkan nggak apa-apa. Saya bikinkan kurikulumnya, mungkin orangnya termasuk naskah akademis sekarang saya bikinkan itu. Ya saya butuh waktu, hingga 2 bulan untuk ini Pak. Nah setelah oke, baru kita go publish. Gitu kan. Nah itu yang bersama seperti itu Pak, saya katakan. Itu baru. Itu pun tadi di Jawa Timur pun kan Eka sudah tahu kalau bikin fakultas harus jelas kalau berkaitan dengan seni semua gitu kan. Berkaitan dengan mungkin sastra semua, mesti bisa satu fakultas mungkin bisa budaya, bisa bentuk sastra, bisa lah. Harus strategi, nggak bisa ini mencakup semuanya, nggak bisa. Itu kan ya, masih lah. Itu dari mungkin dari Pak Sudan yang punya tempat kerja dan dia punya tempat mungkin bisa pasti Pak. Silakan. Terima kasih. Kita ini kan kalau di TTD jalur ke Kementerian Agama kita melalui
juga. Setikin itu di bawah Pak Pak. Masih eselon 2. Eselon 2 ya. Kalau di Buddha maupun yang lain kan sudah dirjen Pak. Ini masih di bawahnya. Sehingga setikin itu masih kepalanya masih sekjen Pak. Beda. Sekjen. Sebenarnya beda kalau dirjen ada dirjen Buddha lebih enak. Tetapi karena tahu mungkin sulit Pak. Tahu kalau mau tahu tadi yang saya sarankan. Tahu minta pelayanan ke Kementerian Agama. Bentuk sendiri. Menurut saya. Ya. Selama ini kan. Pengunjung dan orangnya masih kurang. Nanti kan Pak bilang tahu belum mendunia. Itu cuma saran aja ya. Tahu. Itu sih masukan Pak Andi itu Pak juga dengan aja. Karena kita ada sisi ya. Tapi harus tahu sisi pandai. Saya kira nantinya juga jauh berkembang. Cuma dari aku terakhir Pak, ya sibuk buka komentar dikasih dan kapan hari ada diminta kurikulum bersama. Nanti yang diperlukan Pak Teddy supaya tidak melanggar aturan berkuih kita coba bantu. Sepintas kuliah itu banyak mata pelajaran. Bilang-bilang pokok karena dosennya juga nggak ngerti, tetapi secara umum itu bagus dan hampir seperti kita, tapi banyak yang double dari sepintas isinya itu hampir sama-sama. Ya, tapi tidak apa-apa ini, yang penting ada, nggak usah perlu terlalu sempurna, yang penting ada daripada nggak ada. Ya, jadi cukup bagus. Nanti pasal kurikulum, karena saya tidak menjanjikan, tapi apa yang perlu ditanya kita bisa. Dan kurikulum dari besarnya, apa yang diperlukan supaya tidak melanggar aturan yang ada di WIN, supaya bisa yang terdaftar supaya kita bisa masuk di pelajaran. Ya, itu aja. Mungkin Pak Adiannya ada tambah, mau tambahkan? Tapi mau nambah sedikit. Ya jadi waktu itu saya ambil di Fakultas Filsafat itu kan memang khusus untuk pendidikan karakter ya. Jadi saya melihat mata kuliah yang diajarkan itu memang sesuai dan juga ada ekstrakurikuler itu untuk mereka semua kalau gagal di gagal yang mereka itu terjun ke masyarakat itu dibekali ilmu itu mungkin ini juga perlu jadi pertimbangan karena kan nggak semuanya lulus ini jadi guru ya itu perlu jadi pertimbangan. Kalau yang udah senior mungkin dia nggak perlu jadi guru juga udah bisa mati hidup, tapi yang muda-muda ini kan perlu ada dipikir. Waktu itu ada 6 yang kita pilih. Jadi salah satunya kalau mendengar dari Nugroho itu mereka dapat ilmu dari situ. Itu terima kasih. Terima kasih masukannya. Ini sedikit diceritakan sebenarnya bukan mau jadi guru, jadi pegawai negeri ya supaya karena kaum itu tidak punya orang tujuannya itu. Tetapi kalau yang kuliahnya itu umurnya 80, 60, 50 lagi, apa mungkin jadi pegawai negeri atau nggak tahu ya. Tetapi tujuannya itu kaum itu sampai sekarang baru 1 orang. Kemarin Pak Juntung jelasin baru 1 orang padahal memerlukan puluhan, bahkan seluruh Indonesia mungkin ratusan. Sekarang kaum tidak ada, sedikitnya kan menciptakan lapangan kerja buat pegawai negeri. Enggak. Ya, enggak bisa dari pegawai negeri menjadi guru. Iya.
Tapi utamanya mau menjadi kader Tongju supaya di pemerintah itu ada, karena mata ini sudah win, lulusan win tidak bisa Tongju, nggak bisa. Ya bisa tanya juga. Aku udah bilang kan mata banyak sekolah S2 di tidak bisa lulus, tidak diterima di itu dia MAG itu berarti apa? Kalau SPD langsung. Nah, ini masalah ada pemikiran. Nah, padahal TITD pada kita guru-guru agama, karena kita tidak akan mencari pegawai negeri. Sebab TITD ada di Depak. Depak itu kita ada di Buddha. Buddha itu karyawannya sudah kalau nggak salah 400-500 kalau tidak salah. Jadi mereka nggak perlu kita, tapi kita mendidik orang kita menjadi guru-guru mengembangkan ajaran kita dulu. Soal nanti bisa diterima pegawai negeri itu urusan kedua. Tapi stick ini kualik, mau cari itu dari pegawai negeri dulu. Nah, kalau pegawai negeri dulu ya, ya kira-kira gitulah. Ya betul Pak. Ya, Ya, supaya terima kasih. nah Bang Didi supaya mereka berjalan. Iya. Saya kira gini loh. Sebetulnya berbarengan. Itu dari Kemenak toh memberi peluang untuk anak muda kita bisa menjadi PNS ya, masuk ke situ. Itu juga ada baiknya. Seperti di Kemenak itu dari Konghucu nggak ada yang S1 dari agama Konghucu. Akhirnya dia nyomot aja atau hubungan baik dengan Matakin langsung masuk ke situ. Nah akhirnya di situ ya yang nggak senang, umpamanya nggak senang dengan stikin, itu malah bukan membantu stikin, malah ngaco ya, seperti sekarang yang sedang terjadi di Kemenak sendiri, di kampus itu sedang mendirikan Setiakin untuk nyanyi kita yang dinegerikan. Lah kita yang sedang proses dinegerikan ini itu di sebagiannya, bukan kubunya, itu kita sedang dibekukan atau dipersulit. Jadi memang jadi kalau mikir ke situ ya mantel, ya pusing dan macam-macam. Tapi kita pokoknya jalan terus. Kalau dari kita lebih benar ini, tadi Komangke ngomong, sebetulnya menuju ke guru-guru Konghucu. Jadi kita menyebarkan ya agama ini melalui yang sudah lulus. Begitu, bukan pegawai negeri. Sebagian kecil itu yang mau ke situ mungkin. Sebagian besar saya kira untuk menyebarkan, mengembangkan agama Konghucu. Saya kira itu betul. Saya kasih kata penutup saja. 天气一变，君子以自强不息。lanjut terus, jangan mundur. Terima kasih. Baik, sebelum kita foto bersama akan ada kata-kata dari DJJ yang akan diserahkan oleh Pak David kepada Bapak Suharjo. Silakan.
dan sampai di penghujung acara. Sebentar.